Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dimintakan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, adalah berperilaku, bersikap baik kepada kedua orang tua. Ya, baik dalam keadaan sudah wafat, apalagi dalam hidupnya. Baik dalam keadaan dia muslim, ataupun dalam keadaan belum berislam ya. Ya, contoh, yang dalam keadaan belum berislam, ibu bisa temukan di Quran surah ke-31 Luqman dari ayat ke-14 sampai ayat 15. Di ayat 15 ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Indah sekali. Ya. Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan kau muslim dia bukan, bisa ya. Maka jika orang tua mengajak engkau untuk melakukan kemusyrikan, minta diantar ke tempat musyrik, ibadah minta disaksikan atau minta diikuti, maka tolak secara lembut yang halus. Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan kita terpisah hubungan. Tidak, dalam urusan dunia, wasahibuhuma. Sahib itu dari kata sahabat, yang lekat, nempel. Maka tempel terus, berikan kebaikan, perhatikan urusan dunianya. Mudah-mudahan dengan Anda memperhatikan, menyediakan kebutuhannya, bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah. Hidayah. Ya. Ada seseorang ikut kami belanja, dan Masya Allah, beliau aktif dalam salah satu, saya tidak perlu sebutkan di instansi ya, dan punya jabatan luar biasa. Tiba-tiba berubah sikapnya, ya, sikap ibadahnya maksudnya, ya, dia lebih alhamdulillah, jadi senang ke masjid, senang etika, senang baca Quran macam-macam. Bapak ibunya protes, ya, siapa ini yang telah berubah kamu, sikap kamu kok jadi begini katanya. Masya Allah, kalau tidak bisa selesaikan, saya yang turun tangan. Masya Allah. Dan datang kami sampaikan, bersikap lembut, baik, terima, kemudian balas dengan tutur yang baik. Mereka marah, kamu senyum, ya. Mereka membentak, Masya Allah, Anda bisa memberikan kelembutan, perhatikan, dampingi. Maka dilakukan itu. Bahkan qadar Allah, ibunya oleh Allah dibuat sakit, pergi ke rumah sakit, dan anak ini yang hanya mendampingi. Dibalik kepadatan tugas, ya, didampingi, dilihat, dicukupkan kebutuhannya, dicari. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba bapaknya melihat, masuk dengan kelembutan, mulai lembut, mulai berubah, ya. Bahkan bapaknya pertama kali kemudian mulai berubah penampilannya, ke masjid dia macam-macamnya, terakhir ibunya. Dan indahnya, kadang-kadang mendapatkan kebaikan itu tidak seketika. Lalu kita diundang makan bersama, datanglah keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, seluruhnya masuk. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya, kami duduk, ada yang menangis, ada yang diam, Masya Allah, makan bersama, dan semuanya berada dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus kita berada dalam sesuatu yang tidak baik. Jangan saling mencela, ya, saling merendahkan, itu tidak bagus. Ya, jadi saat seorang tua belum baik pun, belum bermuslim, perlakukan dengan baik. Apalagi sudah muslim, maka ayatnya pindah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 23 itu, ayat 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Ya, masyaallah. Qul lahumu qawlan karima. Allahu Akbar. Jika Anda hadir bersama orang tua sekitaran, maka telah mulai sepuh, belum meninggal, masih sepuh, masih beranjak. Masya Allah, Anda dimintakan oleh Al-Quran, jangankan berperilaku yang tidak pantas, ya, kita menampakkan ekspresi ketidaksukaan, itu nggak boleh, ya. Bermuka masa, agak mukul, agak memalingkan wajah, nggak boleh. Tampilkan sebagaimana mereka selalu tersenyum saat kita digendong-gendong, maka kita pun dihadirkan suasana untuk membalikkan keadaan itu. Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan demikian? Ya. Saat orang tua menggendong kita dengan tersenyum, bisa nggak kita gendong orang tua dalam keadaan tersenyum? Dibalikkan suasananya. Ya. Maka yang paling menarik ketika wafat, kita masih diminta berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah. Perhatikan, yang dimintakan dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat, itu dua. Satu adalah permohonan ampunan, istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-du'a bil khair. Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat
satu derajat keadaan orang tua di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma hadza. Redaksi hadisnya demikian. Ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya. Kata Allah, perhatikan jawabannya. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Jadi ketika Anda beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung, tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, ya, kelapangannya, kenikmatannya, cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kitanya nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa.